Ya, baik. Selamat siang, selamat pagi, atau selamat sore, atau bahkan selamat malam ya untuk siswa dari SMA N1 Jember ya. Ya, sebelumnya mohon maaf gagal ganti pertemuannya secara daring hari ini ya, menggunakan video pembelajaran ya. Jadi seperti biasa tetap bisa mulai ya, dengan mempersiapkan tabel politiknya dan kalkulatornya kalau tidak ada dalam bentuk fotomat ya seperti link yang sudah saya kirim, karena terutama khususnya di materi ini ya itu sangat diperlukan tentang skill menghitungnya ya. Jadi kalau bisa ya secepatnya nanti kalau sudah punya kalkulator silakan video ini ditonton lagi dan dicoba lagi ya, latihan tentang eh, fenomena kuantum yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini ya. Oke, seperti biasa mari kita buka agenda kegiatan hari ini. Pengen membaca doa, semoga apa yang akan kita pelajari ke depannya bisa bermanfaat dan tidak mudah untuk dilupakan. Dan hati bisa dimulai. Ya, berdoa bisa dicukupkan ya. Nah, video ini kakak buat tanggal 19 Februari, 18 Februari ya. Jadi harapnya Zen bisa menontonnya tanggal 19, 20 atau 21 ya, maksimal ya. Atau bahkan 22 asal PR yang nanti kita berikan bisa dikerjakan secara tepat waktu ya. Oke, rencananya hari ini kita mau ke Kota Jember ya, cuma ternyata ada urusan di Probolinggo dan Malang, jadi kita harus tidak bisa ke Jember dulu ya. Beberapa siswa saya juga tunda ya, ada di antaranya ganti dengan video pembelajaran dan diganti dengan Zoom ya daring ya, karena baru Ramadan ya, awal Ramadan ya kegiatan keluarga itu banyak ya. Oke ya, mari kita buka kegiatan hari ini ya. Apa yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang fenomena kuantum ya. Lebih tepatnya nanti kakak akan membahas satu persamaan saja di materi ini ya. Persamaan yang akan digunakan hari ini mulai mulai dari sekarang hingga pertemuan di akhir nanti ya. Nah, kalau mau review dulu ya tentang teori atom, yang singkatnya teori atom yang sudah pernah kita pelajari ada empat ya. Jadi kalau kita review lagi tentang teori atom yang pertama kan dicetuskan oleh Dalton tuh, ya. Dalton cuma bilang kalau atom itu adalah sebuah bola kecil, gitu ya. Kemudian yang kedua dicetuskan oleh Thomson. Ya, apa yang baru dari Thomson yaitu elektron ya. Itu kan dicetuskan oleh Thomson. Kemudian teori yang ketiga itu adalah Rutherford. Apa yang baru dari Rutherford itu adalah inti atom ya. Ini Rutherford. Dan yang keempat adalah teori dari mekanika kuantum ya. Kok mekanika kuantum. Satu-satu. Yang keempat adalah teori atom dari Niels Bohr ya. Dan ini yang akan kita bahas ya. Teori atom dari Niels Bohr. Terus pencetusnya apa? Ya, kalau Dalton ini kan pencetus kalau atom itu adalah sebuah bola pejal. Sederhananya itu saja. Kalau Thomson ini penemu dari elektron. Kalau Rutherford ini penemu dari inti atom atau kata sebutnya nuklida ya, karena sudah belajar tentang radioaktif ya. Dan Niels Bohr ini adalah penemu dari orbit, yang sementara orbital nanti ditemukan oleh teori atom yang terakhir ya, oleh Erwin Schrödinger dalam teorinya di mekanika kuantum ya. Oke, nah kakak akan fokuskan pada teori atom yang keempat. Ya, sebenarnya sempat kakak ajarkan waktu itu, ketika di sini ada sebuah nuklida, katakanlah ini nuklida, nuklida ini kan punya kulit kan, katakanlah ini kulit pertama, ini kulit kedua, ini kulit ketiga, ini kulit keempat, ini kulit kelima, dan seterusnya ya. Kadang diberi nama menggunakan K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, dan seterusnya, atau kadang menggunakan nomor ya. Ini N sama dengan satu, ini M sama dengan dua, ini N sama dengan tiga, gitu ya. Bilang kuantum utama ini ya, M sama dengan lima, dan seterusnya. Ketika ada elektron yang
bergerak gitu ya dari kulit dalam menuju kulit yang lebih luar ya. Seperti saya ajarkan ini namanya peristiwanya adalah eksitasi ya. Dan proses eksitasi ini adalah proses yang memerlukan energi ya. Proses yang memerlukan energi. Kasus sebaliknya jika ada elektron dari kulit luar, dia pengen maju ke kulit yang dalam, maka ini dinamakan sebagai proses emisi. Di mana proses emisi ini adalah proses yang sebaliknya nanti malah melepaskan energi gitu ya. Energi yang diserap itu adalah dalam bentuk cahaya atau gelombang ya. Jadi energi yang diperlukan misalnya contoh eksitasi itu kan memerlukan energi ya. Energi yang diperlukan itu dalam bentuk gelombang. Jadi si elektron itu harus menerima gelombang dulu baru dia bisa melakukan eksitasi. Sebaliknya, kalau elektron itu melakukan emisi, ya, dia pindah ke kulit yang lebih dalam, maka dia akan melepaskan energi. Energi yang dilepaskan itu dalam bentuk gelombang juga, sama. Gitu ya. Dan kalau kita ngomong tentang gelombang, ya, biasanya parameter yang diuji dalam sebuah gelombang itu ada dua. Jadi kalau kakak gambarkan sebuah gelombang, ya, jeleknya begini, gambar dari gelombang, gitu ya. Parameter yang diuji ini yang garis datarnya ya. Yang pertama biasanya tentang amplitudo, ya dari panjang dari titik dia awal sampai titik tertuju getarannya kita sebutnya sebagai amplitudo. Itu tidak kita bahas ya. Yang dipertimbangkan di sini adalah panjang satu gunung dan satu lembahnya. Itu disebutnya sebagai lambda ya. Lambda itu adalah panjang gelombang. Nah, ternyata panjang gelombang ini bisa kita hitung ke depannya. Dari kulit berapa menuju kulit berapapun energi. Ya, semuanya akan bisa kita hitung. Gitu. Menggunakan apa? Menggunakan persamaan Rydberg nanti kan. Ya, menggunakan persamaan Rydberg. Ya. Tapi sebelum jauh-jauh, kita mau kenalkan dulu tentang gelombang. Ya, gelombang itu ada dua jenis ya. Gelombang itu ada dua jenis ya. Yang pertama adalah gelombang yang memerlukan media untuk merambat. Yang kedua adalah gelombang yang tidak memerlukan media untuk merambat. Yang memerlukan media untuk merambat itu contohnya seperti gelombang suara. Ya, gelombang suara. Gelombang suara itu adalah gelombang yang memerlukan media untuk merambat. Contohnya begini. Ya, ketika misal Al berdiri di suatu tempat, gitu, ya, kemudian pengen memanggil temannya yang ada di tempat lain. Gitu. Maka Al berteriaklah dari sini ya, "Hei," gitu ya, dia panggil temannya gitu ya. Artinya dia kan Al ini kan memberikan sebuah gelombang, gelombang apa? Gelombang suara. Ya. Kalau jaraknya sudah terlalu jauh, maka gelombang suara itu tidak akan sampai ya. Karena gelombang suara yang dipancarkan itu memerlukan media untuk merambat. Jadi dengan kata lain, kalau kita teriak dari sini ya sewaktu-waktu gelombangnya bakalan habis. Ya, habis di sini ya. Sehingga kalau jaraknya sudah terlalu jauh, maka si teman itu tidak akan dengar. Tapi beda cerita kalau saya menggunakan senter. Ya, kalau saya pegang senter, terus temannya di senterin. Ya, dia kan memberikan cahaya kan. Ternyata cahaya ini juga merupakan sebuah gelombang. Dan gelombang cahaya ini merupakan gelombang yang tidak memerlukan media untuk merambat. Akibatnya, di jarak berapa pinnya, berapa panjangnya pun, ya, gelombang cahaya ini tidak akan berkurang, ya. Dia akan berjalan terus ya. Nah, salah satu gelombang yang tidak memerlukan media untuk merambat ini kita sebutnya sebagai gelombang elektromagnetik. Ini adalah gelombang elektromagnetik. Jadi, gelombang elektromagnetik itu dibedakan menjadi 7 bagian ya. Dibedakan menjadi 7 bagian. Di sini ada yang namanya neutrons. Ya. Gelombang elektromagnetik itu ada 7 golongan ya. Yang pertama adalah sinar gamma, yang kedua sinar X-ray, yang ketiga sinar UV atau ultraviolet, yang keempat sinar visible light atau sinar tampak bahasa Indonesianya sinar tampak. Kemudian ada sinar IR atau infrared, kemudian ada sinar nuklir dan yang terakhir adalah sinar radio. Gitu ya. Di sini sudah ada wavelength in meters. Ya, sudah ada wavelength ini artinya panjang gelombang atau lambda gitu. Sudah ada lambdanya ya. Contoh untuk gelombang radio itu lambdanya sekitar 10 pangkat 2 sampai 10 pangkat 8.
Jadi sekitar satu lambda itu panjangnya itu sekitar 100 meter ya, sampai sampai berapa nih? Kalau 10 × 6 kan juta, nah itu 10 × 8 ini 100 juta ya. Ya, itu adalah panjang gelombang sinar radio. Lebih pendek lagi ada sinar microwave. Lebih pendek lagi ada sinar infrared. Lebih pendek lagi ada sinar tampak, kemudian ada sinar UV, ada sinar X-ray, dan ada sinar gamma, gitu ya. Ternyata dari lambda ini kita bisa ubah menjadi bentuk energi. Jadi ada sebuah persamaan yang dipetakan oleh seorang yang bernama Planck, persamaan Planck, di mana persamaan Planck ini berbunyi sebagaimana berikut ya. Jadi E energi itu sama dengan H dikali C dibagi dengan lambda. Ya. Ini adalah persamaan dari tetapan Planck, di mana dari persamaan ini nanti menyebabkan kita bisa mengubah lambda itu menjadi bentuk energi. H itu apa? H itu tetapan Planck ya, yang nilainya sama dengan 6,626 kali 10⁻⁴ ya. Satuannya adalah joule per jam, sementara C itu adalah kecepatan cahaya 3 kali 10⁻8 meter per second ya. Nah, itu adalah benda yang bergerak paling cepat ya. Dan lambda lambda itu adalah panjang gelombang dalam satuan meter ya. Terakhir energi itu ya energi gitu ya. Energinya dalam satuan internasionalnya yaitu adalah J gitu ya. Yang mana kita ketahui di sini hubungan antara lambda dengan energi itu ternyata berbanding terbalik ya. Jadi dengan kata lain ketika lambdanya makin besar, makin kecil maka energinya makin besar, ya kan? Sebaliknya ketika lambdanya makin besar maka energinya makin kecil. Ya. Dengan kata lain kita kan tahu ya dari kanan ke kiri ya, dalam persamaan ini ya kita tahu dari kanan ke kiri itu menyebabkan lambdanya makin kecil. Jadi kalau gambarkan ilustrasinya kira-kira begini, lambdanya besar, makin ke kiri makin kecil, makin kecil gitu, lambdanya makin kecil. Jika makin ke kiri ini lambdanya menurun, tapi energinya meningkat, ya kan? Sebaliknya, makin ke kanan, itu lambdanya meningkat, tapi energinya menurun. Ya. Jadi dengan kata lain, gelombang apa yang memiliki lambda paling besar, itu adalah gelombang radio atau sinar radio. Gelombang apa yang memiliki energi paling besar adalah sinar gamma. Betul ya. Oke, itu adalah persamaan Planck ya. Jadi persamaan Planck ini memberikan hubungan antara energi dengan lambda yang menyebabkan kita tuh bisa melihat gitu ya, mana yang energinya lebih tinggi, mana yang energinya lebih rendah. Oke, kembali lagi ke ini gelombang elektromagnetik. Nah, ini disebutnya sebagai gelombang elektromagnetik ya. Gelombang elektromagnetik. Oke, gelombang elektromagnetik itu pada dasarnya cahaya atau sinar gitu ya. Jadi selama ini sinar yang Al bisa lihat itu adalah sinar gelombang elektromagnetik. Ya. Dan sinar gelombang elektromagnetik itu dibedakan jadi 7. Ada sinar radio, sinar microwave, sinar infrared, sinar tampak, sinar UV, sinar X-ray, dan sinar gamma. Di mana kakak udah sebutkan berdasarkan urutan tingkat energinya. Ya. Sinar gelombang radio ini adalah sinar yang digunakan manusia untuk menelpon. Contohnya kalau perhatikan gadget, ya, gadget itu ketika menelpon sebenarnya ada gelombang yang dipancarkan. Gelombang apa? Ya gelombang radio, televisi, radio, ya FM, AM itu juga menggunakan sinar gelombang radio. Adalah sinar yang energinya paling lemah gitu ya. Makanya eh, sinar radio, sinar TV itu diambil adalah yang lambdanya paling tinggi ya supaya jangkauannya jauh gitu ya kan, satu lambda aja itu sekitar 100 meter sampai 100 juta meter ya, satu lambda ya, satu lambda. Nah, dan energinya rendah, akhirnya tidak berbahaya gitu ya. Kalau microwave aplikasinya untuk microwave,
digunakan untuk memanaskan air ya, memanaskan air atau zat-zat yang punya air, contohnya makanan basah gitu ya. Kemudian ada sinar IR, ini tingkat energinya lebih tinggi lagi. Sinar IR ini biasanya digunakan di berbagai macam sensor, ya, dan di CCTV malam itu juga menggunakan IR. Dan sinar yang paling erat dengan kehidupan manusia sehari-hari adalah sinar tampak atau sinar visible. Sinar tampak ini adalah segala macam jenis warna yang berwarna, segala macam jenis sinar yang berwarna, berwarna negatif, biru, merah, jingga, kuning, hijau, biru, merah, ungu. Ya, ternyata mereka merupakan salah satu golongan dari gelombang elektromagnetik yang kita sebutnya sebagai sinar tampak atau visible light. Ternyata dia diurutkan berdasarkan panjang gelombang ya. Nah, merah itu ternyata panjang gelombangnya sekitar 700 nanometer. Kalau nila ungu itu sekitar 400 nanometer gitu ya. Dan kalau kita perhatikan sebenarnya antara warna merah dengan warna biru, mana yang tingkat energi lebih tinggi? Yang biru gitu ya. Mana yang panjang gelombangnya lebih besar? Ya merah gitu ya. Dengan kata lain, peristiwa senja. Ya, peristiwa senja di sore hari itu juga kasus yang sama ya. Kenapa di sore hari itu terlihat orange gitu ya? Karena posisi matahari itu sudah tidak lagi apa persis di atas atmosfer ya. Jadi kalau dia berada di sebelah, jadi kalau kita ilustrasikan begini ya. Nah ini sedikit cerita singkat saja kenapa sore hari kita bisa melihat warna senja itu ya seperti orange ya, dan lain sebagainya. Katakanlah ini bumi. Bumi kan punya lapisan atmosfer nih di sini. Ya. Bandingkan ketika kondisi eh, siang hari, ini kondisi siang hari, mataharinya langsung menerjang atmosfer gitu ya, masuk ke bumi dan masuk ke pengamat. Ya, pengamatnya katakanlah di sini. Bandingkan ketika sore hari kan sinarnya dia ada di sini ya. Ya, sore hari ya bagi pengamat yang ada di sini, tapi siang hari bagi pengamat yang ada di sini ya. Gitu ya. Nah, kita ngomongin bagi pengamat yang ada di sini ya. Sehingga sinar yang masuk ke bumi itu tidak lagi langsung ngobos gitu ya, tidak lagi langsung ngobos atmosfer, melainkan dia lewat sisi sampingnya ya. Akhirnya banyak energi cahayanya yang terserap ya. Yang tidak terserap hanya energi yang paling lemah saja, yaitu yang merah, orange. Ya. Hanya itu yang muncul gitu ya. Kecuali pada siang hari. Kalau siang hari energinya masih kuat ya, masih diterobos semua ya, sehingga warnanya ya tidak orange gitu ya. Cenderung ke arah kuning gitu ya. Tapi ketika sore hari dia energinya lemah lah, jadinya menuju ke arah yang orange. Kiranya gitu ilustrasinya. Intinya semua cahaya yang berwarna itu termasuk ke dalam cahaya sinar tampak atau visible energy. Ya. Aplikasinya banyak ini, gitu ya. Ya, lampu contohnya seperti LED dan lain sebagainya. Kemudian sinar yang dikeluarkan oleh gadget AL sendiri kan juga merupakan visible light gitu ya. Gitu. Oke, berikutnya ada sinar yang tingkat energinya lebih tinggi, itu adalah sinar UV, yaitu itu dipancarkan langsung oleh matahari. Gitu. X-ray biasanya digunakan untuk ronsen dan sinar gamma ini penerapannya kalau dalam penerapan positifnya biasanya digunakan dalam terapi kanker ya. Terapi kanker itu bisa ditembak menggunakan sinar gamma ya. Maksudnya ingat gamma ya. Gamma itu adalah partikel radioaktif yang disebutkan dengan gamma sendiri dan memiliki nomor atom dan nomor massa 00 gitu ya. Nah, gitu ya. Dan itu merupakan sinar yang tingkat energinya paling tinggi. Nah, kan aplikasinya digunakan untuk terapi cancer gitu ya. Digunakan untuk membunuh sel-sel yang pertumbuhannya abnormal gitu ya. Kalau dampak negatifnya ya ada pada 6 dan 9 Agustus ya 1945 ya. Yaitu di pengeboman di Hiroshima dan Nagasaki gitu ya. Nah ini kan sudah diurutkan gitu ya. Yang paling kanan energinya paling rendah tapi lambdanya paling tinggi. Makin ke kiri maka energinya makin tinggi dan lambdanya makin rendah gitu ya. Dengan kata lain ya seluruh gelombang elektromagnetik ini adalah seluruh gelombang yang memiliki lambda yang berbeda-beda dan tingkat energi yang berbeda-beda ya. Dan perlu diketahui seluruh gelombang elektromagnetik ini tidak punya warna atau kita sebutnya invisible. Jadi kita sebutnya sebagai ya invisible ya atau invisible ya. Kecuali sinar tampak, kecuali visible light. Jadi kalau visible light ini punya warna ya.
menuju ke birunya merah, jingga, gelap, menuju ke merah, jingga, kuning, yang birunya ya, hijau, hijau, biru, nila, ungu. Ya. Memiliki warna ya. Jadi kayak sinar microwave itu yang nggak ada warnanya, sinar IR yang nggak ada warnanya, sinar X-ray nggak ada warnanya, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, ternyata kita kalau kembali lagi ke peristiwa eksitasi dan emisi tadi, kalau eksitasi kan memerlukan energi. Energi apa yang diperlukan? Dalam bentuk apa? Bukan dalam bentuk panas, bukan dalam bentuk energi gerak, bukan dalam bentuk energi kinetik, tapi energi dalam bentuk cahaya. Jadi cahaya kan punya lambda. Pada dasarnya cahaya itu adalah sebuah gelombang, gitu ya. Dan gelombang ini punya lambda. Lambda ini bisa kita transformasikan ke dalam bentuk energi. Kan dia sama dengan Hc per lambda. Artinya kalau kakak punya sebuah gelombang yang punya nilai lambda, maka dia bisa dikonversi dalam bentuk energi. Begitu kan emisi. Emisi itu kan melepaskan energi. Maka kasus yang sama, peristiwa emisi ini ya akan melepaskan energi dalam bentuk cahaya atau dalam bentuk gelombang. Gitu, ya. Dan gelombang yang dilepaskan itu ya gelombang elektromagnetik gitu. Mereka akan masuk ke dalam tujuh golongan ini, bisa dalam bentuk gelombang radio, bisa dalam bentuk gelombang microwave, gelombang IR, dan lain sebagainya. Nah, sebagaimana yang tadi kakak bilang kalau pada dasarnya kita tuh nanti bisa menghitung berapa nilai lambda yang akan diserap dan akan dilepas dari proses eksitasi dan emisi ya. Menggunakan apa ya? Menggunakan persamaan Hilbert. Jadi persamaan yang kita akan pakai di sini adalah persamaan Ribet ya, gitu. Persamaan Ribet ini ujungnya sebagaimana berikut nih, 1 lambda sama dengan Z kuadrat dikali RH, konstanta Ribet. Ya. Jadi besarnya konstanta Ribetnya sama dengan 1,0974 kali 10 pangkat 7 meter pangkat di 1. Ayo, dihafalkan ya. Nah, jadi selain bilangan Avogadro, kita tambahkan lagi satu beban hafalan konstanta di sini, konstanta Ribet ya. Kemudian di sini juga ada N1 dan N2. Kalau dalam kasus ini N1 adalah kulit elektron awal, N2 adalah kulit elektron yang dituju. Tapi, ya, tenang saja, nggak usah bingung nanti N1 dan N2-nya yang mana. Ada ketentuan di mana N2 itu selalu lebih besar daripada N1. Ketentuan ini kita selalu pakai nanti ke depannya ya. Sehingga kalau kita punya sebuah nuklida di sini, ya, kalau contohkan ya penerapan N2 lebih besar daripada N1 ya. Dan kalau di sini ada sebuah kulit, gitu, kita kenal di sini ada sebuah kulit. Nah, perhatikan ketika ada elektron, ini kan N sama dengan 1 ya, N sama dengan 2, N sama dengan 3, N sama dengan 4. Nah, ketika kakak punya elektron berpindah dari kulit 2 ke kulit 4, ini kan namanya peristiwa eksitasi. Nanti berapa N1 dan N2-nya? Maka N1-nya sama dengan 2, N2-nya sama dengan 4. Loh, tahu dari mana, Pak? Tahu dari aturan ini. Jadi nggak usah peduli elektron itu ya kulit awalnya mana, kulit akhirnya mana. Pokoknya ambil, oh ini kan pindah dari kulit 2 ke kulit 4 gitu ya. Pokoknya kulit yang lebih kecil itu adalah N1. Kulit yang lebih besar itu adalah N2. Karena N2 selalu lebih besar daripada N1. Bahkan kalau kasus ini kakak balik gitu ya, peristiwa emisi ya dari kulit N4 ke N2 ini kan emisi, maka N1-nya juga 2, N2-nya juga 4, ya, tepat gitu ya. Karena ya kulit kulit yang lebih besar itu harus N2, kulit yang lebih kecil itu harus N1. Gitu. Kita contohkan lagi, misal ada emisi nih, dari sini ke sini, ini kan juga peristiwa emisi. Maka berapa N1-nya yang lebih rendah ya 1. N2-nya berapa ya 3, gitu ya. Sederhananya gitu. Ketika ada eksitasi dari kulit ini menuju ke kulit ini gitu ya, eksitasi kan, maka N1-nya ya 1, N2-nya ya 4 gitu ya. Gitu. Jadi tinggal kita ngelihat dari kulit berapa menuju kulit berapa, terus kita bandingkan N1 dan N2-nya dalam proses ini gitu ya. Oke ya. Nah, itu sudah kenal peristiwa eksitasi dan emisi. Nah, sekarang kalian harus kenal tentang yang namanya Dirac. Jadi ternyata perpindahan elektron dari kulit berapa menuju kulit berapa, khususnya untuk emisi gitu ya. Ya, emisi itu kan dari kulit luar menuju kulit dalam gitu ya.
ternyata ada nama deretnya. Nah, coba perhatikan gambar yang kakak letakkan di sini ya. Nah, perhatikan dengan gambar yang ada di depan. Nah, ini anggap adalah sebuah kulit atom. N pada kulit pertama, N pada kulit kedua, N pada kulit ketiga, gitu. N pada kulit keempat. Ternyata peristiwa eksitasi dari kulit berapapun menuju kulit pertama. Pokoknya dari kulit berapapun ya, mau dari kulit 2 ke satu, kulit 3 ke satu, kulit 4 ke satu, kulit 5 ke satu, kulit 8 ke satu, kulit 10 ke satu, kulit 100 ke satu. Pokoknya harus pindah ke kulit pertama, itu dinamakan sebagai deret linen. Ya dari kulit berapapun pindah ke kulit 2 dinamakan deret primer. Dari kulit berapapun pindah ke kulit 3 dinamakan pascen. Kemudian ada bracket kalau keempat, string kalau kelima, dan hampers kalau keenam. Ya, jadi ada 6 deret yang wajib dihafal ya. Namanya mungkin kalau awal-awal masih susah menghafalnya, tapi nanti ke belakang pasti mudah menghafalnya. Ada Riemann, Balmer, Paschen, Bracket, Prim, dan Hampers. Ada 6 ya. Ini semua untuk kasus emisi. Jadi misal kakak contohkan begini. Oke, kakak contohkan jika ada nuklida di sini, oke, anggaplah ini nuklida, kemudian dia punya beberapa lapis kulit. Oke, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Yang dinamakan dengan deret Lyman itu kan eksitasi dari kulit berapapun menuju kulit pertama. Ya, ini dari kulit 2 nih ke kulit pertama, atau dari kulit 3 ke kulit pertama, atau dari kulit 4 ke kulit pertama, atau dari kulit 5 ke kulit pertama, dan seterusnya. Ini namanya deret Lyman. Ya, deret Lyman. Pokoknya harus menuju kulit pertama. Nah, kalau semisal kakak punya kasus yang lain, elektron dari kulit ketiga nih, ke berapa nih? Itu dua, keempat menuju kulit 2, ketiga menuju kulit kedua, dari ke 5 menuju kulit kedua, kulit 6 menuju kulit kedua. Nah, pokoknya menuju ke kulit kedua ini namanya deret apa tadi? Setelah deret 5 adalah deret Balmer, gitu ya. Ini namanya deret Balmer dan seterusnya gitu ya. Pokoknya kalau menuju kulit ketiga namanya deret Paschen, menuju kulit keempat namanya Brake, gitu. Menuju kulit kelima namanya Fun, keenam namanya Hampers, gitu ya. Ada 6 deret ya dalam bahasa ini ya, dari Clement, dari Barnum, dari Passen, Bracket, Hume, dan Hampers ya, gitu. Oke, satu hal lagi yang penting ya terakhir dalam materi ini yang harus wajib dihafal itu adalah satuan panjang. Nah, kakak yakin Al udah tahu ya sebagai satuan panjang ya ada 7 satuan panjang yang mulai dari kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Ternyata yang dipakai oleh orang kimia ada 12, enggak 7 doang ya. Nah, jadi satuan itu ada 12 yang akan kita pakai di ilmu atau materi kali ini ya. Mulai dari kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Ternyata masih ada satuan yang lebih kecil lagi karena orang kimia itu kan bekerja pada zat yang sangat kecil. Kalau orang fisika bekerja pada zat yang sangat lebih kecil lagi, gitu. Tapi kalau orang biologi bekerja pada zat yang lebih besar dan orang astronomi bekerja dengan benda yang sangat besar, gitu. Dan kimia itu bekerja di benda atau materi yang sangat kecil ya, contohnya seperti atom dan molekul. Makanya satuan-satuan seperti kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter ini masih terlalu besar. Jadi kita perlu satuan lagi yang lebih kecil ya. Ada yang namanya mikrometer yang menggunakan simbol mu di sini. Ada yang nanometer, mm, picometer, pm, femtometer, fm, dan atometer, am gitu ya. Tapi beda dengan peningkatan kuantiti seperti 7 satuan panjang lainnya. Kayak kilometer per meter itu kan 10 ya, hektometer ke decameter itu 10 selisihnya. Kemudian meter ke desimeter itu 10 gitu. Tapi kalau milimeter ke mikrometer itu selisihnya 1000 ya. Kemudian mikrometer ke nanometer itu selisihnya 1000. Nanometer ke pikometer 1000 gitu ya. Dan selisihnya tuh selalu berada 10 pangkat 3 ya. Yang paling sering dipakai
Nah, dalam materi kali ini adalah si nanometer dan picometer. Silakan dihafal ya untuk itu ya. Jadi 1 meter itu kan sama dengan 10 pangkat 2 cm ya, 100 cm. Kalau dipindahkan ke sini ya. Tapi kalau dipindahkan ke nanometer itu ternyata 10 pangkat 9. Kalau dipindahkan ke picometer itu 10 pangkat 12 picometer. Ya setidaknya ini ya yang bisa dihafal ya tentang satuan dari panjang gitu. Karena nanti kita akan mengkonversi dalam satuan nanometer dan picometer biasanya yang dirubah dari dalam satuan meter. Oke, nah apa yang akan kakak hitung di sini? Nah, ini ya, eh, hal ya. Jadi kakak akan mencontohkan bagaimana cara menggunakan persamaan Riemann. Persamaan Riemann kan bunyinya seperti ini tadi ya. 1 lambda sama dengan Z kuadrat dikali RH dikali 1/n1 kuadrat min 1/n2 kuadrat ya. Di mana nilai persamaan Riemann ini hanya applicable untuk atom hidrogen saja. Jadi maksudnya rumus ini hanya berlaku untuk atom hidrogen ya. Ya, lebih tepatnya sebenarnya bukan atom hidrogen, tapi atom yang memiliki 1 elektron. Nah, hidrogen itu kan jadi dari 1 elektron ya, 1 proton ya, dan 0 neutron ya. Ketika atom itu punya 1 elektron, maka persamaan ini berlaku. Tapi tidak berlaku untuk helium. Helium kan sudah punya 2 elektron. Kalau pengen berlaku untuk helium, maka dia harus berubah menjadi helium plus. Ya, artinya persamaan Riemann ini applicable untuk atom atau ion yang jumlah elektronnya sama dengan 1. Jadi berlaku dengan untuk atom hidrogen. Kalau helium harus helium plus supaya elektronnya 1 gitu ya. Lithium harus lithium 2 plus. Berium harus 3 plus gitu. Boron harus 4 plus dan seterusnya. Pokoknya total elektronnya harus 1 gitu ya. Nah, kalau ini bisa berlaku ya, total elektronnya harus 1. Nah, maka sama Riemann bisa berlaku ya, dalam kasus itu ya. Oke, yang sama riba itu harus dihafal ya. Ininya 1/lambda. Tadi sama dengan Z kuadrat dikali RH dikali 1/n1 kuadrat min 1/n2 kuadrat. Nah, dalam kasus ini, jika atomnya adalah atom hidrogen, maka Z-nya bisa diabaikan. Z itu nomor atom ya tadi ya. Z itu adalah nomor atom. Jadi untuk atom hidrogen, Z-nya 1. Ya, khusus untuk atom hidrogen, nilai Z-nya bisa diabaikan. Ya. Jadi katakanlah kita ngomongin tentang atom hidrogen. Nah, kita ngomongin tentang atom hidrogen. Nah, katakanlah ini atom hidrogen ya. Ini inti atomnya, ini kulit pertama, ini kulit kedua, ini kulit ketiga, ini kulit keempat, ini kulit kelima. Ketika ada elektron yang mau tereksitasi dari kulit pertama, ya, atau emisi deh, ya, kalau nggak mau emisi dari kulit ketiga menuju kulit pertama, gitu ya. Kulit ketiga menuju kulit pertama. Ini kan peristiwanya emisi ya. Dan tadi kalau pindah ke kulit pertama namanya Barrett Lyman ya. Nah, kalau dia mengemisi, dia kan akan melepaskan energi. Dan energi yang dilepaskan itu juga dalam bentuk gelombang atau cahaya. Ternyata panjang lambda ini yang dilepaskan ini ketika elektron berpindah dari kulit hijau menuju kulit pertama bisa dihitung menggunakan persamaan Riemann. Tapi kita definisikan dulu berapa N1-nya ya 1, berapa N2-nya ya 3. Menggunakan proses yang tadi ya. Jadi N2 itu selalu lebih besar daripada N1 sehingga kita bisa terapkan persamaan Riemann di sini. N1/lambda itu sama dengan Z kuadratnya kakak abaikan karena nilainya 1 ya. Kemudian ini dimasukkan RH-nya itu 1,0974 kali 10 pangkat 7. Ini dihafal juga ya, satuannya ya. Meter pangkat N1 ya, satuannya. Dikali 1/1 kuadrat kan N1-nya ya. Dikurangi 1/3 kuadrat. Nah ini tinggal uh, Al main kalkulator di sini. Jadi kalau kakak hitung di sini angkanya sama dengan berapa? Satu ini 1 dikali 3 9 ya. Kemudian dikali 1,0974 buat pangkat 7. Nah, hasilnya sekitar 9754666,667. Satuannya masih meter pangkat min 1. Karena ini masih lambda ya.
Kalau kakak cari seperlambda tadi ya, kalau kakak cari lambdanya, jadi satu per bilangan itu 2754666,667. Yang satunya meter pangkat minus satu. Meter pangkat minus satu kalau naik ke atas kan jadi meter nih. Ya, ternyata kalau kita hitung hasilnya ini sekitar 1,025 kali 10 pangkat minus 7. Tapi kan lambda ini nggak lazim dinyatakan dalam meter terlalu kecil gitu ya. Maka kita harus rubah ke dalam nanometer. Karena 1 meter tadi sama dengan mana? Ya. Nah ini ya, 1 meter tadi sama dengan 10 pangkat 9 nanometer. Maka untuk merubah bilangan ini jadi eh, nanometer, kakak tinggal kalikan sama 10 pangkat 9 ya. Nanometer per meter. Sehingga meternya bisa hilang. 10 pangkat 7 kali 10 pangkat 9 itu 10 pangkat 2 sehingga majukan komanya 2 kali. Jadi 102,5 nanometer gitu ya. Kalau dijelaskan ke angka penting boleh lah. Ketiga angka penting jadi 103 nanometer. Gitu ya. Barulah ini lambdanya. Ternyata kalau bisa itu, ini dari kulit berapapun menuju kulit berapapun bisa dihitung berapa nilai lambdanya gitu ya. Ya, untuk itu, ya, Al bisa coba latihan di berbagai deret yang ada di sini. Silakan nanti bisa dibuktikan sendiri ya. Nah, ini, Kakak letakkan gambarnya di sini. Nah, coba diperhatikan ini ya. Ini kan ada beberapa deret nih yang bisa Al perhatikan di sini. Nah, contohnya, ini deret Lyman ya, dari kulit berapapun menuju kulit pertama. Kalau tadi dari kulit berapa nih? Dari kulit 3 menuju kulit pertama ya. Dari kulit 3 itu ya di sini ya, menuju kulit pertama, katanya lambdanya 103 nanometer. Betul yang kita hitung tadi, gitu ya. Nah, silakan Anda, apa, Al coba untuk kasus yang lain. Ya. Misalnya, kita contohkan untuk deret yang Balmer. Nah, Balmer series. Mau yang berapa saja bebasnya. Misal kakak mau cari yang paling panjang ini, kakak mau buktikan gitu ya. Apakah benar ya kalau terjadi transisi dari kulit ke berapa ini? Kulit C6 menuju kulit C2, ternyata lambda yang diperlukan itu sama dengan 410 nanometer. Coba lagi cek. Dalam kasus itu N1-nya kan jadi 2 nih, karena pindah ke kulit kedua ya. N2-nya sampai dengan 6. Pokoknya kecenderungannya N2 selalu lebih besar ya daripada N1 ya. Sehingga kakak bisa masukkan di persamaan ini. Seperlambda sama dengan Z kuadratnya kakak abaikan ya. Persamaan hidupnya 1,0974 gitu ya. 0974 0974 ya, kali 10 pangkat 7 1 meter pangkat min 1 dikali 1/2 kuadrat min 1/6 kuadrat. Oke, kita cari dulu berapa seperlambdanya. Kita menjadi 1/4 dikurangi 1/6 dikali 1,0974 1/7. Hasilnya sekitar seperlambdanya ini masih ya 243866,6 meter pangkat min 1 ya. Berarti kalau lambdanya tinggal 1 dibagi bilangan itu ya. Hasilnya sekitar 4,1006 kali 10 pangkat min 7 meter pangkat meternya sudah ya, tidak jadi meter ini ya. Kalau pengen rubah dalam nanometer tinggal dikalikan 10 pangkat 9 ya dia. Nanometer per meter sehingga hasil yang dapatkan komanya maju dan 2 kali jadi 410,06 nanometer. Inilah lambdanya terbukti semaikan 410 nanometer ya. Silakan video ini bisa Al pause, videonya bisa di pause gitu ya. Silakan kakak mau coba untuk semua deret yang ada di sini. Misal Al coba dulu untuk dapetin ini hasilnya berapa, untuk dapetin ini hasilnya berapa, untuk dapetin ini hasilnya berapa. Parameter-parameternya silakan dimasukkan ya, satu persatu ya, untuk mendapatkan angka-angka yang ada di layar ini. Silakan videonya bisa di pause dulu ya, coba lah minimal 4 atau 5 deret misalnya ya. Silakan dari ini ke sini coba buktikan, ini ke sini coba buktikan gitu ya. Atau kalau tentukan deh ya. Silakan ini coba dibuktikan yang nggak lingkar ya. Ini dibuktikan, ini dibuktikan, ini dibuktikan, ini dibuktikan, dan
ini dibuktikan ya. Lima saja ya. Silakan bisa dicoba menggunakan photomat. Kalau di photomat lebih gampang lagi. Tinggal gonta-ganti angka saja untuk mendapatkan nilai yang berbeda ya. Oke, silakan bisa coba di sini. Oke, kalau sudah ya, kalau sudah bisa berlatih di beberapa uh, direct Liman, Baraman, dan Pascal ini, di sini kakak ada latihan soal ya. Nah, coba kita kerjakan sama-sama ya. Sisa dari supernova E010272 yang berjarak 200.000 tahun cahaya dari bumi, itu dikatakan memiliki kandungan oksigen miliaran kali lebih banyak dibandingkan kandungan oksigen yang ada di bumi. Gitu. Jadi di ujung jauh yang sana, gitu ya, ada sebuah planet supernova ya sebenarnya, yang kandungan oksigennya miliaran kali lebih banyak ya, daripada bumi, gitu ya. Jadi kalau by teori, ya sebenarnya secara teori manusia bisa hidup di sana gitu ya. Gitu. Cuman yang menjadi masalah adalah jaraknya. Jaraknya adalah 200.000 tahun cahaya dari bumi. Jadi ibaratnya kalau kita berangkat sekarang, ya detik ini, dari bumi gitu ya. Maka kalau kita bergerak dengan kecepatan cahaya, ya kita asumsikanlah bisa bergerak dengan kecepatan cahaya, itu perlu waktu 200.000 tahun supaya sampai di supernova itu. Ya. Kalau berangkat sekarang ya berapa ribu generasi turunan kita yang akan merasakannya gitu ya. Tapi kondisi lain di sini katanya karena temperaturnya sangat tinggi, maka atom oksigen yang ada dalam super tersebut mengalami ionisasi berulang kali. Jadi ionisasi, ionisasi lagi, ionisasi lagi, ionisasi itu melepas elektron ya, sehingga menjadi spesies yang mirip dengan atom hidrogen, yaitu oksigen yang udah terionisasi 7 kali berarti ya menjadi 7+. Jadi kalau kita gambarkan peristiwa ionisasinya ya, jadi seperti ini. Kalau kakak ilustrasikan ya atom oksigen ya, oksigen kan nomor atomnya 8 ya, konfigurasinya jadi 1s2, 2s2, 2p4 ya. Gitu kan? Nah, ternyata ini adalah elektron yang ada pada kulit pertama dan ini elektron yang ada pada kulit kedua. Sehingga kalau kakak ilustrasikan begini, katakanlah ini inti atom atau nukleida dari oksigen. Ternyata dia cuma punya dua lapis kulit yang terisi gitu ya. Kalau yang nggak terisi ya banyak gitu ya. Nah di kulit pertama dia punya dua elektron. Di kulit kedua dia punya 6 elektron. Itu dua, tiga, empat, lima, enam. Kalau dia sudah mengalami eh, apa ionisasi sampai 7 kali, ionisasi 7 kali, maka dia akan membentuk atom oksigen yang jadi seperti ini ya. Ini kulit pertama, ini kulit kedua, ini kulit ketiga, ini kulit keempat, menyisakan 1 elektron. Loh, kok bisa? Ya, soalnya ini dibuang, ini dibuang, ini dibuang, ini dibuang, ini dibuang, ini dibuang, ini pun dibuang, menyisakan 1 elektron. Ya, kalau dituliskan by reaksi ya O8 kalau dia melepaskan elektron, jadi O8 ditambah O8 plus ya, ditambah elektron. Ini adalah energi ionisasi yang pertama. Nah, si makhluk itu O8 plus ini bisa melepaskan elektron lagi. Jadi ini energi ionisasi yang kedua. Nah, si O8 2 plus itu melepaskan elektron lagi ya, menjadi O8 3 plus. Ini energi ionisasi ketiga. Seterusnya sampai energi ionisasi ketujuh ya. Nah, kalau energi ionisasi ketujuh itu sudah merubah O6 plus menjadi O7 plus ya. Ditambah dengan elektron gitu ya. Sampai ke 7 kali energi ionisasinya. Sehingga dia akan membentuk spesies O7 plus yang mana dia hanya memiliki 1 elektron yang dikatakan ini spesies yang mirip atom hidrogen. Yang mirip atom hidrogen. Akibatnya persamaan Rydberg berlaku di sini. Persamaan Rydberg berlaku.
Oke, anyway, apa yang ditanya? Ya, keberadaan ion ini dideteksi pada garis Lyman. Nah, kita tahu kalau garis Lyman ini pokoknya n satunya harus sama dengan satu kan. Ya, kadang dikasih tahu, kadang enggak gitu ya. Yang sangat spesifik yaitu transisi dari N2 menuju ke N1. Berarti eh, apa yang dihitung adalah panjang gelombang dari Lyman gitu ya. Jika tetapan hidupnya sama dengan sekian gitu. Jadi yang dicari pada dasarnya adalah lambda. Ya, ketika ada elektron yang berpindah dari kulit dia menuju kulit pertama. Katakanlah ini ada elektron dari sini pindah ke sini, ke kulit pertama. Nah, ini yang dicari lambdanya berapa, gitu. Nah, lambdanya ke berapa di situ? Ya kan kita tinggal terapkan persamaan Riemann. Ya. Seperlambda sama dengan RH dikali Z kuadrat, ya, dikali 1/N1 kuadrat, min 1/N2 kuadrat. Nah, kita kan udah bisa definisikan N1 dan N2-nya. Nah, kakak masukkan ya. Ini 1,0974 nih, kali 10 pangkat 7, satuannya meter pangkat min 1. Z kuadratnya adalah 8 kuadrat. Kan oksigen nomor atomnya 8 ya. Nah, ini dikalikan dengan 1/N1-nya ya 1. N2-nya ya 2 gitu ya. Ya udah ini tinggal dihitung yang seperlambdanya sama dengan berapa ini. 74, 10 pangkat 7 ya dikali 8 kali 8 dikali 1/1 dikurangi 1/4. Nah, hasilnya sekitar 52675 2000. Satuannya meter pangkat min 1 ya. Untuk mencari lambdanya, tinggal 1 dibagi bilangan itu ya. Hasilnya ternyata sama dengan 1,8984 kali 10 pangkat min 9 meter gitu ya. Silahkan sambil dicoba-coba ya. Eh, harus sambil mencoba-coba menghitung menggunakan photometer ya. Ini diubah dulu ke nanometer ya, tinggal dikalikan 10 pangkat 9 tadi ya, nanometer per meter. Ya. Sehingga hasilnya didapatkan sama dengan 1,89 nanometer. Inilah lambda dari Lyman tersebut ya. Kan yang ditanya adalah panjang gelombangnya ya, dari garis Lyman tersebut ya. Selesai, itu contoh soalnya. Ya. Oke, nah kalau sudah coba menghitung, ya, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Katanya unsur lain gitu ya. Unsur lain berarti Z-nya nggak sama kayak tadi ya. Atom lain ya. Tapi katanya mirip hidrogen. Unsur lain tapi mirip hidrogen ya. Juga terdapat pada supernova tersebut ya. Dengan garis Lyman, ya kalau garis Lyman berarti menuju N1 juga ya. Tapi panjang gelombangnya katanya 1,2 nanometer. Kalau tadi kan 1,89. Nah yang ini 1,2 nanometer. Yang ditanya nama unsur itu apa? Berarti kasusnya ini sama. Kasusnya juga sama. Nah, di mana ada garis yang dideteksi dari N1-nya sama dengan 1 dan N2-nya sama dengan 2. Ya, direct Lyman kan? Lyman, betul. Cuman, lambda yang ditemukan itu katanya 1,2 nanometer. Yang ditanya unsur itu apa? Berarti kan kita pada dasarnya nggak dulu Z kuadratnya itu apa. Ya, setelah itu kita cari Z-nya, dari Z ini kita bisa tahu nanti unsur apa gitu ya. Nah, jadi cara kerjanya begitu. Ya. Ya, kita harus masukin ke persamaannya gitu ya. Cuma lambdanya ini kan 1,2 nanometer. Ya, harus kita rubah dulu ke dalam meter. Kalau meter ke nanometer kali 10 pangkat 9, ya maka nanometer per meter kali 10 pangkat min 9. Ya, ya, meter per nanometer. Sehingga bisa dapat lambdanya 1,2 kali 10 pangkat min 9 meter. Jadi, ya, gitu. Ini lambdanya. Tinggal saya masukin ke persamaan ini. 1/lambda itu sama dengan Z kuadrat dikali RH dikali 1/N1 kuadrat min 1/N2 kuadrat. Ya. Yang ditanya apa? Yang ditanya kan Z kuadratnya gitu ya. Berarti kita bisa pindah luaskan saja. Ya. Kalau RH dan teman-temannya ini kita pindahkan ke kiri gitu ya. Ya awalnya perkalian kan jadi pembagian. Jadi 1/, ya, lambda dikali RH
dikali 1/n1 kuadrat min 1/n2 kuadrat, gitu kan? Ini sama dengan z kuadrat. Gitu ya. Tapi kalau ingin dapat z-nya doang, maka diakarkan kedua ruas. Ini diakarkan, ini diakarkan, gitu ya, untuk mendapatkan nilai z-nya. Sehingga kalau masukkan di sini ya, sama dengan akar dari lambdanya dimasukkan tadi 1,2 kali 10 pangkat min 9. RH-nya juga dimasukkan 1,0974 kali 10 pangkat 7. Nah, terus ini dimasukkan 1/n1-nya 1 kuadrat min 1/n2-nya 2 kuadrat. Baru ini dicari harga Z-nya sama dengan berapa. Kita hitung dulu ya. Kali juga sambil coba hitung ya. Oke, kali 1,0974 10 pangkat 7 kali 1 min 0,25. Itu dibagi M2 4 sehingga hasilnya sekitar ya, 10 ya, 10,0622 ya. Nah, ternyata Z-nya sama dengan 10 gitu ya. Kalau Z-nya sama dengan 10 ya tinggal kita ngintip di tabel periodik gitu ya. Di tabel periodik yang nomor atomnya sama dengan 10 itu sama dengan apa? Nah, yang 10 ternyata adalah atom neon. Berarti unsur tersebut, unsur X tersebut, yang nomor atomnya 10, yaitu adalah neon gitu. Neon berapa plus? 9 plus tentunya, ya, supaya mirip dengan atom hidrogen. Ya. Jadi total elektron yang dimiliki harus sama dengan 1. Ya. Oke, gitu ya. Oke, harapnya bisa dipahami di sini ya. Oke. Nah, kalau demikian, ya, ini kakak ada latsol untuk hal yang nanti kalau bisa coba kerjakan ya. Dari soal master OSN asli ya. Ini soal OSN kimia, OSN A tahun 2025, ya, nomor 12. Ya. Yang ditanya adalah panjang gelombang foton yang dipancarkan pada transisi elektronik dari keadaan tereksitasi ketiga menuju keadaan tereksitasi pertama oleh ion He plus gitu. Nah, kalau kita lihat di sini, yang ditanya adalah panjang gelombang foton, ya, atau pada dasarnya yang ditanya adalah lambda gitu ya. Lambdanya sama dengan berapa? Yang dipancarkan pada transisi elektronik, gitu ya. Pada transisi elektronik dari keadaan tereksitasi ketiga menuju keadaan tereksitasi pertama. Kakak mau jelaskan dulu, keadaan tereksitasi itu apa maksudnya? Eksitasi itu kan artinya lompatan elektron, gitu ya. Contoh nih, kalau kakak punya sebuah nuklir dengan beberapa lapisan kulit, gitu. Nah, ketika ada elektron yang menempati ini N1, ini N2, ini N3, ini N4, dan ini N sama dengan 5. Ketika ada elektron yang menempati kulit kedua, ini boleh dibilang sebagai keadaan eksitasi pertama. Ya, boleh dikatakan ini eksitasi pertama. Kalau kulit ketiga, ini dikatakan eksitasi kedua. Ya, bisa dipahami nggak? Gitu. Jadi, pada dasarnya eksitasi itu kan lompatan elektron. Ya. Kalau ada elektron yang memang posisinya di kulit pertama, kalau dia tereksitasi pertama, ketika mengalami eksitasi satu kali, kan pindah ke kulit dua. Kalau mengalami eksitasi kedua, dia kan pindah ke kulit ketiga. Eksitasi ketiga pindah ke kulit keempat. Oke, jadi kalau dibilang katanya transisi elektronik dari kulit tereksitasi ketiga berarti N berapa? N2, ya kan? Jadi Eko N2. Kulit tereksitasi ketiga, ya. Eksitasi ketiga itu berarti N sama dengan 4 ya, menuju ke keadaan tereksitasi pertama. Ini berarti N sama dengan 2, gitu ya. Nah, eksitasi pertama kan N2, dan eksitasi ketiga itu berarti N4 yang di sini. Ini eksitasi ketiga.
ya pada ion He plus. Yang ditanya adalah lambda. Jadi di sini tinggal menerapkan persamaan Rydberg. Ya, 1 lambda sama dengan Z kuadrat dikali RH ketetapan Rydberg gitu ya. 1/n1 kuadrat min 1/n2 kuadrat. Kalau n-nya ada 4 dan n-nya ada 2, maka 4 ini adalah n2-nya. 2 ini adalah n1-nya. Gitu ya. Tinggal nanti disubstitusikan. Ya, RH biar nggak lupa kakak masukkan lagi 1,0974 kali 10 pangkat 7 ya. Katanya meter pangkat min 1. Dan jangan lupa untuk atom He plus Z-nya sama dengan 2. Ya. Silakan ya nanti aku coba kerjakan videonya bisa di pause dan dicari lambdanya sama dengan berapa di sini ya. Pastikan jawabannya sudah ada di opsi yang ada di sini gitu ya. Oke, silakan bisa di pause dulu videonya ya untuk mengerjakan persoalan persoalan ini ya. Silakan. Oke, kalau sudah, ya kita mau berpindah ke soal OSNP Kimia SMA nomor 12 tahun 2022 ya. Di sini ada soal dan kalau kakak bilang ini soal tergolong susah loh. Soal yang tergolong susah ya. Ya, harap dicerna dengan betul-betul pembahasan yang saya berikan ya. Oke. Caranya begini. Ada perlu banyak informasi yang eh, perlu dipelajari di sini agar dicerna betul-betul ya. Betul-betul matang dicernanya ya. Oke, coba fokus sama soalnya. Gambar di bawah ini merupakan spektrum emisi dari suatu ion yang katanya memiliki 1 elektron. Ya. Ion memiliki 1 elektron yang jelas dia bukan hidrogen. Bukan hidrogen. Kalau hidrogen kan atom yang punya 1 elektron gitu ya. Tapi kan persamaan Rydberg itu bisa berlaku untuk atom atau ion yang elektronnya 1. Jadi boleh hidrogen, helium plus, lithium 2 plus, ya kan? Beryllium 3 plus, boron 4 plus, karbon 5 plus, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, jadi hidrogen ini kan satu-satunya yang atom. Selain dari hidrogen, ya, dari helium ke kanan, ini semua kan ion. Gitu ya. Jadi kalau dibilang di sini ya, spektrum emisi dari suatu ion yang jelas dia bukan hidrogen. Jadi nilai Z-nya nggak satu nanti. Gitu ya. Semua garis ini dihasilkan itu merupakan prosesi elektron dari keadaan tereksitasi. Jadi dari kulit ke berapa gitu ya, menuju ke kulit keadaan dasarnya M sama dengan 3. Kita tahu kalau dari kulit berapapun menuju kulit ketiga, tadi katanya kan dari pascan. Ya. Ya, kalau menuju ke M sama dengan 3 ini berarti deret pascan. Jadi kalau kita tahu dia dari keadaan tereksitasi, maksudnya dari keadaan yang lebih tinggi dari 3 menuju kulit 3, berarti N1-nya sudah jelas sama dengan 3. N2-nya saja yang jadi tanda tanya di sini. Ya. Katanya jika panjang gelombang garis B itu terukur, nah ini kan ada A dan ada B gitu ya. Panjang gelombang garis B ini sama dengan 142,5 nanometer gitu ya. Maka yang ditanya panjang gelombang garis A itu sama dengan berapa? Nah, dalam kasus ini, hal yang perlu kita cari adalah nilai Z-nya dulu. Berapa harga Z-nya nanti kita terapkan untuk mendapatkan persamaan yang A. Ya. Jadi, kalau kita cek dari persamaan ini, perhatikan ini ada sebuah sinyal yang katanya dari kiri ke kanan wavelength-nya bertambah. Wavelength itu apa? Wavelength itu lambda. Lambdanya bertambah. Jadi kalau kita melihat dari sini, kalau garis B lambdanya aja 142,5, berarti yang A ini lambdanya lebih kecil. Sehingga sebenarnya tanpa kita menghitung pun, kita bisa mengeliminasi jawaban ini
jawaban ini. Wow, karena mereka lambdanya lebih besar. Nggak mungkin sesuatu yang terletak di sebelah kiri, sementara wavelengthnya makin besar ke kanan, nilainya lebih besar di sebelah kiri. Nggak mungkin. Maka jawaban B dan E ini udah nggak mungkin. Itu jawabannya antara A, B, atau C gitu ya. Nah, gimana caranya? Tadi kan kayak bilang harus cari Z-nya dulu. Ya. Dari mana dapatnya? Dari informasi yang B. Nah, sekarang kakak mau fokus sama deret pasien ini. Perhatikan kulit 4 kalau pindah ke kulit 3, lambdanya sekian. Kemudian kulit 5 pindah ke kulit 3, lambdanya sekian. Makin kecil loh. Kulit 6 ke kulit 3, makin kecil lagi. Jadi bisa diibaratkan gitu ya. Lambda terbesar, oke, lambda terbesar, panjang gelombang terbesar dari deret pasien itu didapatkan ketika ada transisi dari kulit 4 menuju kulit ketiga. Itu kan lambda terbesar. Oke, ini kan lambda terbesar. Sehingga boleh dibilang lambda terbesar yang dalam kasus ini mana? Itu lambda terbesar. Jadi garis yang pertama ini merupakan transisi dari kulit keempat menuju kulit ketiga. Di sebelah kirinya itu adalah lambda dari ini 1282 ya. Jadi garis lambda ini adalah transisi dari kulit 5 ke kulit 3 gitu kan, lambdanya makin pendek nih. Makin pendek lagi berarti yang enam ini adalah lambda dari kulit 6 menuju kulit 3 gitu. Ini kulit 7 menuju kulit 3 dan seterusnya, makin pendek ini selisihnya ya. Ini 8 menuju kulit 3 seterusnya yang kita nggak pakai lah dalam kasus ini. Sehingga kita tahu kalau kasus garis yang B ini adalah perpindahan dari kulit 5 menuju kulit 3. Sehingga bisa kakak tahu nih, N2-nya sama dengan 5 untuk garis yang B. Sehingga bisa kakak masukkan di sini ke persamaan Rydberg-nya. Tapi kan nanti dari persamaan Rydberg yang mau kakak cari adalah nilai Z-nya. Ya kayak tadi berarti kakak akan menggunakan rumus ini ya. Jadi Z itu sama dengan akar dari satu per bla 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 dimasukkan ya. Oke, kakak masukkan lagi dari persamaan awalnya seperlambda kan sama dengan Z kuadrat dikali RH dikali satu per M satu kuadrat ini satu per M dua kuadrat gitu ya. Sehingga kalau mencari Z-nya itu sama dengan akar dari satu per RH dikali Z kuadrat satu per M satu kuadrat min satu per M dua kuadrat. Oke, atau ini kalau kakak masukkan angkanya jadi satu per 1,0974 kali 10 pangkat 7 dikali Z-nya, ini yang kakak cari. Kok ada Z lagi ya di sini? Kok ada Z lagi? Ini lambda ya, bukan ini lambda harusnya. Ini cara bagus ini. Ini, oke. Ini lambda harusnya ya. Lambda, gitu ya. Sehingga kakak harus masukkan lambdanya di sini berapa. Nah, kakak cek dulu untuk yang B ini lambdanya berapa. Katanya lambdanya kan sama dengan 142,5 nanometer. Kalau dirubah ke meter, tinggal dikalikan 10 pangkat min 9 ya, meter. Ya udah, kakak masukkan saja di sini. 142,5 kali 10 pangkat min 9. Nah, ini dikali dengan 1 per N1-nya sama dengan 3 kuadrat. N2-nya sama dengan, dalam kasus ini tadi 5 berarti ya, 5 kuadrat. Nah, ini bisa dimasukkan. Nilainya sama dengan berapa? Kakak hitung dulu ya. Al juga sambil coba menghitung angka yang seperti ini.
Ini ya, dapatnya sekitar 2,99 atau kalau dibulatkan ya jadi 3 lah ya. Gitu. Jadi kita bisa tahu kalau nomor atomnya 3 berarti si unsur tersebut itu adalah lithium dioctase ya. Jadi unsur yang dibahas ya karena Z-nya sama dengan 3 gitu ya. Apakah ini jawabannya belum? Ya, belum selesai. Kita harus nyari panjang lambda untuk yang A. Kan kita udah dapet Z-nya nih. Sehingga kita bisa menerapkan persamaan ribet lagi. Seperlambda itu sama dengan Z kuadrat dikali RH dikali 1/N1 kuadrat min 1/N2 kuadrat. Kakak terapkanlah untuk kasus garis yang A ini. Transisi dari 6 ke 3. Berarti N1-nya 3, N2-nya 6 kan? Dimasukkan Z kuadratnya, jadi udah tahu kan? 3 kuadrat dikali 1,0974 kali 10 pangkat 7. Nah, pangkat min 1 dikali 1/3 kuadrat min 1/6 kuadrat. Oke. Tiga ini bisa tak cari nilainya sama dengan berapa? Nah, ya, cari dulu. Yang 974 10 pangkat 7 kali 1/9. Itu ini 1/6 kita terima. Oke, ini hasilnya sekitar 822.3684,211 ya. Satuannya masih meter ini meter min satu ya, sehingga kalau lambda kita seper lambda masih ya. Untuk mencari lambda satu dibagi bilangan itu ya, hasilnya sekitar 1,216 kali 10 pangkat min 7 meter. Kalau mau berubah ke nanometer, kalikan 10 pangkat 9 ya, nanometer per meter, sehingga dapatkan 121,6 nanometer. Inilah lambda yang dihitung 121,6, sehingga the right option is B. Gitu ya. Oke, kita masuk ke sesi kesimpulan di materi ini, fenomena kuantum dan teori kuantum dan fenomenanya ya. Jadi pada dasarnya di persamaan ini kita hanya membahas satu persamaan yang namanya persamaan Riemann. Ya, dari persamaan Riemann ini kita bisa menghitung berapapun lambda yang akan dihasilkan, baik itu diserap atau dilepas. Kalau tereksitasi berarti memerlukan lambda, menyerap lambda, dan kalau dia mengemisi berarti melepaskan lambda. Kita bisa hitung berapapun proses perpindahan itu ya, mau dari kili berapa ke kili berapapun, tinggal menggunakan persamaan Riemann ini. Sehingga kita bisa hitung lambdanya. Nanti kalau mau hitung energinya pun bisa pakai persamaan yang di atas tadi, 8 E sama dengan HC per lambda. Maksudnya lambdanya soalnya H dan C ini kan konstanta gitu ya. Kalau pengen pengen menghitung energinya boleh gitu ya. Kalau pengen seandainya mau menghitung energi gitu ya. Terus eh, persamaan Riemann hanya berlaku untuk atom yang monoelektron. Jadi elektronnya cuma satu. Ya, makanya berlaku untuk atom hidrogen dan ion-ion yang mirip dengan atom hidrogen. Ya, artinya mereka semua kalau masih ingat hubungannya adalah isu elektronnya. Mereka semua berhubungan secara isu elektron. Gitu. Oke. Ya, tamat sudah materi tentang bab 2 gitu ya. Oke, selesai ya. Oke, karena masih ada sedikit waktu, ya ketika Kak lanjutkan ke bab tiganya ya, yaitu tentang struktur molekul ya. Jadi, masih bilang. Jadi kalau lihat di file materinya, ya, bab 3 itu kakak akan secara spesifik membahas tentang struktur molekul ya. Oke. Jadi memang urutan belajar ilmu kimia itu harus belajar dari basicnya. Dan ilmu kimia itu adalah ilmu yang pelajari tentang segala hal materi, reaksi dari materi menjadi materi lain, serta energi yang terlibat dalam proses perubahan tersebut. Ya. Dan semua materi kan dibentuk dari sebuah atom, gitu ya. Jadi kita pertama kali ya harus ngomong tentang atom, sifat-sifatnya, ya. Kemudian strukturnya seperti apa, makanya di bab pertama kita bahas struktur atom, gitu ya.
Setelah itu kalau atom sudah mantap, kalau atom dengan atom bertemu, dia kan akan berinteraksi ya. Atom dengan atom kalau bertemu menjadi sebuah molekul. Baru kita akan bahas molekul kalau atomnya sudah mantap, gitu ya. Nah, oke. Hal yang pertama yang akan kita bahas di sini adalah tentang struktur Lewis. Ya, jadi pada tahun 1916, ya, jadi saya juga belum lahir ya pada tahun ini. Dia mengusulkan sebuah penggambaran struktur molekul berdasarkan elektron valensinya yang dimiliki oleh atom-atom penyusun tersebut. Jadi maksudnya begini, ternyata kalau kita melihat sebuah tabel periodik itu kan punya golongan ya, golongan yang spesial yang namanya golongan A. Golongan A itu kan ada 8 ya anggotanya ya, golongan satu, golongan 2, golongan 3, 4, 5, 6, 7 sampai 8. Ternyata mereka memiliki elektron valensi, dia memiliki elektron valensinya masing-masing. Ini elektron valensinya 1, 2, 3 sesuai golongan ya. 5, 6, 7, 8 gitu ya. Kemudian dia juga punya kecenderungan muatan ya. Jadi sempat kakak tanyakan kan sama Au, ini cenderung bermuatan +1, ini +2, ini +3, ini +4 atau -4, ini -3, ini -2, ini -1 ya atau 0 gitu ya. Cuman sebenarnya dia masih bisa aja gitu ya. Ini bisa +5 bisa, ini +6 bisa, ini +7 bisa, ini +8 bisa. Ini pun -5, -6, -7 bisa. Cuma hal ini nggak dipilih karena terlalu sulit gitu ya untuk dialami. Jadi yang dipilih adalah yang ini ya, muatan yang ini yang akan dipilih. Jadi choosing way, jalan yang dia pilih adalah yang ini, gitu ya. Kemudian dari sini eh, ikatan yang akan kita bahas tentang struktur Lewis itu kita akan pusatkan pada ikatan kovalen. Ya, kita akan fokuskan pada ikatan kovalen. Pada dasarnya atom yang satu dengan atom yang lain akan berikatan, gitu ya, akan berikatan kovalen. Tujuannya supaya mencapai kestabilan. Nah, kestabilan itu bisa didapatkan ketika dia meniru konfigurasi dari gas mulia, mulai dari helium, neon, argon, kripton, dan sebagainya. Helium kan elektrovalensinya ada 2 tuh. Kemudian neon dan ke bawahnya elektrovalensinya ada 8. Makanya ikatan kovalen itu pada dasarnya akan mencapai kestabilan ketika dia memiliki elektron sebanyak 2 atau sebanyak 8. Lahirlah istilah duplet dan oktet di sini. Duplet itu artinya sebuah molekul akan stabil ketika dia memiliki 2 elektron. Oktet itu akan stabil ketika sebuah elektron itu memiliki 8 elektron, gitu ya. Nah, uniknya ternyata aturan duplet ini dipatuhi oleh atom hidrogen saja. Hidrogen only. Selain dari hidrogen, dia akan patuh kepada aturan oktet, gitu ya. Nah, karena yang akan kita bahas hanya ikatan kovalen saja, siapa unsur-unsur yang cenderung berikatan secara kovalen, yaitu golongan satu ya, dan golongan 4 ke atas. Golongan satu ini khusus untuk atom hidrogen saja ya. Ya, kan ikatan kovalen itu terjadi ketika ada unsur non-logam bertemu dengan non-logam. Sementara golongan satu kan notabene logam semua kecuali hidrogen. Makanya kalau bahas golongan satu ini khusus untuk hidrogen saja. Nah, golongan 4 ini kan sudah banyak non-logamnya. Apalagi golongan 5, 6, 7, dan 8 dan seterusnya. Nah, tadi kakak bilang hidrogen itu patuh aturan Dirichlet. Sementara elektron valensi dari hidrogen itu cuma satu. Artinya dia perlu menambah satu elektron lagi. Dari mana? Dari ikatan. Makanya atom hidrogen itu akan cenderung membentuk satu ikatan nanti supaya stabil gitu. Sekarang kita lihat golongan 4 karena dia punya 4 elektron valensi, supaya dia jadi oktet, maka dia perlu menambah 4 elektron. Dengan cara apa? Dari ikatan. Jadi dia akan membentuk 4 ikatan nanti gitu.
Ya. Golongan 5 sama kasusnya. Dia punya 5 elektrovalensi, supaya stabil dia perlu nambah 3 lagi kan, supaya stabil ya. Makanya golongan 5 akan memiliki 3 ikatan nanti. Golongan 6 sama ya. Karena elektrovalensinya 6, maka dia harus nambah 2 elektron lagi, sehingga dia akan membentuk 2 ikatan. Golongan 7 pun sama. Karena dia sudah punya 3 elektron valensi, maka dia harus nambah 1 elektron lagi dengan cara membentuk ikatan. Jadi dia akan mempunyai 1 ikatan nanti. Kecenderungan inilah yang akan kita pakai untuk menggambarkan struktur Lewis dari beberapa senyawa yang ada di sini. Tapi sederhananya kita mencontohkan beberapa molekul Lewis. Contohnya H2. H2 molekul. Oke. Hidrogen itu kan elektrovalensinya 1. Hidrogen yang lain elektrovalensinya 1 gitu. Nah, akhirnya hidrogen yang satu dengan hidrogen yang lain berdekatan tuh. Pengennya begini, kata si hidrogen. Saya ini punya satu elektron ya, tapi saya pengen stabil kayak si helium. Gimana supaya saya punya satu elektron? Gimana kalau saya manggil satu hidrogen lain yang juga punya satu elektron valensi, kemudian eh, kita sumbangkan satu elektron valensi masing-masing, kita taruh di satu dompet yang sama, tapi itu kepunyaan bersama. Contohnya begini, 2 elektron ini nanti dipakai bersama. Ya, kalau dipakai bersama kan jadinya begini. Kalau saya gambarkan ini, dipakai bersama ya. Jadi hidrogen yang ini pakai 2 elektron, hidrogen yang ini juga pakai 2 elektron. Jadilah sebuah ikatan atau pemakaian elektron bersama. Jadi di sini sudah duplet 2 elektron, di sini juga sudah duplet 2 elektron, sehingga digambarkanlah struktur Lewisnya jadi seperti ini, jadi ikatan. Jadi pada dasarnya satu ikatan ini terdiri dari 2 elektron, gitu ya. Oke. Dan ini mematuhi aturan yang tadi kan, hidrogen harus punya satu ikatan. Kak, yang 4 ikatan contohnya karbon tuh gimana? Nah, contohnya, Kak, contohkan CH4 molekul. Nah, karbon kan elektrovalensinya 4 nih. Jadi saya gambarin begitu ya, untuk mendeskripsikan elektrovalensinya ada 4 ya. Kemudian dia nanti akan bergabung dengan hidrogen. Hidrogen masing-masing elektrovalensinya 1. Nah, jadinya seperti ini. Nah, coba perhatikan di sini. Elektron valensi yang dimiliki sekarang, elektron yang dimiliki oleh hidrogen semuanya sudah duplet ya. Sementara elektron yang dimiliki oleh karbon juga sudah oktet. Jadi ini ibaratnya kayak simbiosis mutualisme gitu ya. Kita melakukan pemakaian bersama, tujuannya untuk sama-sama mencapai kestabilan. Si karbonnya mah sudah stabil karena punya 4 ikatan atau 8 elektron, hidrogennya tidak stabil. Kalau kita cocokkan sama kecenderungan tadi, karbon kan golongan 4 nih, maka dia cenderung memiliki 4 ikatan. Hidrogen golongan 1, maka dia punya kecenderungan 1 ikatan. Dan ini sesuai, karbonnya 4 ikatan, hidrogennya 1 ikatan. Gitu. Kalau yang nitrogen, nah nitrogen sama, kita contohkan misal ada NH3 molekul. Sehingga cara gambarnya nanti bisa cepat begini. Nggak usah pakai titik-titik, langsung aja. NH3 itu kan begini. Ada N yang dikelilingi oleh 3 atom H. Kalau saya buat begini, terpenuhi enggak ya? Terpenuhi. Nitrogen kan ikatannya harus 3. Ini udah 3. Hidrogen ikatannya ada 1. Ini udah 1. Tinggal kakak lengkapi dengan elektron bebasnya. Nah, tadi kan elektron valensi dari nitrogen itu ada 5. Kalau dia membentuk 3 ikatan, pada dasarnya elektron yang ada di sini, dan di sini, itu asalnya dari nitrogen kan? Kalau elektron ada di sini, dan di sini, itu asalnya dari hidrogen. Nah, kalau elektron valensi dari nitrogen ada 5, sementara yang dipakai dari 3, berarti duanya ini sisa. Nah, sisa ini kita sebutnya sebagai pasangan elektron bebas ya. Jadi kita sebutnya sebagai PED atau pasangan elektron bebas. Ya. Kalau ini kan juga pasangan elektron ya, kita sebutnya sebagai PEI. Sehingga dalam molekul NH3 ini punya 1 PED dan punya 3 PEI ya. Ini kan juga PEI ya, dan ini juga PEI. Gitu. Ini menggambarkan struktur lurus ke depannya jadi sederhana kayak gitu.
Contoh lagi, ya, misal O2, H2O lah, H2O ya, molekul. Ya udah itu kan ada atom oksigen yang dipilih oleh dua atom H, ya. Ada satu oksigen yang dipilih oleh dua atom H. Oksigen ikatannya harus dua karena dia golongan 6. Hidrogen ikatannya harus satu karena dia golongan satu ini. Sehingga kalau kakak buat seperti ini kan sudah beres ini. Ya. Menggambarkan sukses jadi secepat itu. Ya. Nggak perlu pakai titik-titik lagi. Ya. Gitu. Tinggal kakak gambarkan sisa PEB-nya. Sisa PEB-nya di sini ada dua PEB ya, dua pasangan elektron bebasnya atau empat elektron bebasnya. Gitu. Kenapa? Karena elektron dari oksigen dipakai dari dua nih, di sini dan di sini. Ya. Kalau ini kan dari hidrogen, ini juga dari hidrogen, gitu ya. Sehingga kalau kakak lihat kondisinya masing-masing, hidrogen ini sudah duplet, ya. Oksigen ini sudah oktet, sudah 8 elektronnya. Ya. Nah, kasusnya tadi juga kalau dilihat dari nitrogen bakalan sama, gitu ya. Contoh lagi ya, misal kalau punya F2 molekul. Nah, kalau gambarkan ini kan ada atom F yang bertemu dengan atom F. Golongan 7 ikatannya harus 7. So, no problem. Kalau kakak langsung tuliskan begini ya beres. Selesai. Tinggal gambarin PEB-nya. Di sini sisa 3, di sini pun sisa 3. Nah, kalau kakak gambarkan daerahnya masing-masing, ini elektronnya sudah 8, sudah oktet, ini pun sudah oktet. Gitu ya. Nah, kalau O2 gimana ya? O2 molekul. Sama ya. Kalau O2 berarti ada dua atom oksigen. Kalau kakak lihat di sini oksigen, berapa dia kan golongan 6 sehingga dia harus membentuk dua ikatan. Masing-masing oksigen harus punya dua ikatan. Kalau dilihat begini kan beres. Ya. Elektron dipakai di sini ada dua. Masing-masing oksigen pakai dua elektron. Padahal elektron valensinya ada 6 sehingga PED-nya ada dua di sini. Di sini pun ada dua. Sehingga kalau kakak lihat daerahnya masing-masing, ini sudah oktet nih. Sudah oktet. Sudah beres nih. Nah, ini pun juga sudah oktet. Ini oktet, ini oktet ya. Gitu. Ya kan? Kalau N2 gimana? N2 molekul. Sama persis. Ada atom N, ada atom N. Karena N golongan 5, jadi dia harus membentuk berapa? Membentuk 3 ikatan. Ya, deh. Jadi kalau dia mau membentuk ikatan, ya urus begini ya. Ini 2, 3, ini ada satu, ini ada satu. Dilihat daerahnya masing-masing. Ini pasti sudah oktet, ini pun pasti sudah oktet. Gitu ya. Itu cara menggambarkan struktur Lewisnya. Tapi ternyata di dalam menggambarkan struktur molekul ada yang kita namakan sebagai atom pusat, ya, atau bahasa Inggrisnya adalah atomic central. Nah, ciri-ciri dari atom pusat itu yang pertama biasanya jumlahnya tunggal. Kemudian yang kedua, ya, biasanya dia memiliki atau cenderung memiliki ikatan yang lebih banyak, yang banyak. Ya, sebagai contoh, misal kakak punya senyawaan H2O tadi. Ya, siapa atom yang 9 di sini? Atom yang 9 kan adalah oksigennya, sehingga ini boleh dikatakan sebagai atomic sentralnya. Gitu. Kalau dari atom yang sama ya nggak ada atom besarnya di sini. Yang ada atom besarnya contohnya seperti NH3 ya. Maka N ini dikatakan atomic sentralnya. Karena N ini jumlahnya 9 dan N ini punya atau cenderung memiliki ikatan yang lebih banyak. Kan N itu tadi cenderung karena golongan 5 memiliki 3 ikatan. Beda sama hidrogen cuma satu ikatan. Ya, jadi ciri-ciri atomic sentral itu biasanya nah, eh, pertama dia jumlahnya tunggal, enggak maksudnya sendirian ya. Namanya juga pusat, atom pusat gitu ya. Atomic sentral. Atom pusat mah harus satu ya. Yang namanya juga pusat gitu ya. Nah, dalam kasus ini atomic sentralnya C gitu ya. Kalau H2 ya nggak punya atomic sentral. Nah, di beberapa kasus ternyata
atomic central ini ada yang nggak oktet. Nah, nyatanya atomic central ini boleh, ya, dia boleh, 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 ya. Nah, boleh melanggar aturan oktet, ya. Ternyata dia boleh melanggar aturan oktet. Nah, ternyata cara melanggarnya ada dua. Ada yang kita sebut sebagai penyempitan oktet, ada yang kita sebut sebagai perluasan oktet. Kalau penyempitan oktet ini maksudnya elektronnya nggak nyampe 8 gitu ya. Kalau perluasan oktet maksudnya elektronnya lebih dari 8. Nah, kakak contohkan ya beberapa senyawa kakak mau contohkan dalam proses ini ya. Misal, ini kakak punya senyawaan BCl3 molekul. Siapa atom pusatnya? Jelas B sebagai atom pusat di sini. Ada B dikelilingi oleh 3 atom Cl. Nah, B karena dia golongan 3 maka tangannya harus 3 gitu ya. Kemudian kalau kakak lengkapi dengan PEB-nya jadi begini. Nah, sekarang coba perhatikan atom B-nya. Dia punya berapa elektron ya di sini? Ternyata cuma 6 elektron. Dan ini sudah the best way. Nggak ada lagi cara lain supaya BCl3 itu punya 8 elektron. Ya. Mau gimana lagi gitu ya? Kalau mau kita usahakan supaya oktet hubungan elektron valensinya cuma 3, dia mau menambah ikatan lagi dengan Cl lagi, misal BCl4, kan nggak ada elektronnya lagi. B itu elektron valensinya cuma 3 gitu ya. Jadi kalau diperhatikan di sini, B itu sudah tidak oktet gitu ya. Dan ternyata hal ini boleh gitu ya. Jadi atom sentral itu boleh tidak mematuhi aturan oktet gitu ya. Boleh penyempitan oktet atau perluasan oktet, asalkan atom selain atom pusatnya, nah ke depannya, ya atom selain atom pusat itu kakak sebutnya substituen ya. Jadi kan atom pusatnya di sini D, maka Cl ini di sini atom substituennya. Asalkan semua atom substituennya harus oktet. Kalau kita lihat di sini Cl kan sudah oktet semuanya. Jadi mau atom pusatnya itu tidak oktet, no problem. Asal atom substituennya semuanya harus oktet, gitu ya. Yang perluasan oktet contohnya seperti PCl5. Oke, ada atom P yang dikelilingi oleh 5 atom Cl. Nah, jadinya kan begini. Nah, kalau kakak perhatikan di sini, berapa ya elektron yang ada di sekitar P itu lebih dari oktet. Nah, silakan coba hitung di sini ada berapa elektron gitu ya. Nah, ini kan ada 5. 5 ikatan, artinya terdapat 10 elektron di sini. Dan ini sudah jauh melampaui dari oktet gitu ya. Ya, 8 kan harusnya ya. Tapi ini no problem, nggak apa-apa. Ini adalah the best way gitu ya. Gimana lagi cara si fosfor mengikat 5 Cl, tapi dia harus tetap oktet, nggak bisa kan? Makanya ini the best way, nggak apa. Atom center itu tidak mematuhi oktet, asalkan ya atom Cl-nya ini, atom substituennya semuanya sudah oktet. Kalau kita cek memang oktet semuanya ya. Kalau kita cek di sini ya. Sehingga atomic central itu memang boleh melanggar aturan oktet gitu ya. Boleh dalam penyuntikan oktet atau perluasan oktet gitu ya. Tapi kedepannya jangan dipaksa gitu ya. Kalau memang atom pusatnya sudah bisa oktet gitu ya, ya nggak usah kita paksa melanggar oktet. Contohnya kayak nitrogen di sini. Nitrogen ini kan kalau kita lihat dia sebagai atom pusat dan dia sudah oktet kan. Jangan kita paksa supaya dia tidak oktet gitu ya. Ya harus selagi bisa oktet ya silahkan oktet. Tapi untuk beberapa molekul itu ada yang nggak bisa oktet, maka ini tetap terpilih gitu ya. Dia akan tetap terpilih di sini. Gitu. Nih, selesai ya kan. Jadi kesimpulannya untuk atom atomic central itu boleh tidak oktet dalam proses ini ya. Oke, gitu ya. Terus satu lagi ternyata ada yang kita sebut sebagai eh, atom yang atau molekul yang atomnya punya muatan. Contohnya begini, kalau kakak contohkan molekul ozon, O3, ya.
O3 molekul. O3 itu ternyata strukturnya begini, ada 3 atom O, yang ini berikatan tunggal, yang ini berikatan lengkap, dan ini berikatan tunggal. Terus kakak mau gambarkan elektron sisanya masing-masing ya. Yang paling kiri ini kan elektronnya dipakai 2, berarti sisanya adalah 4. Yang tengah ini kan dipakai 3, berarti sisanya 3. Dan yang ujung kanan dipakai 1, berarti sisanya 5. Ya. Sekarang coba perhatikan elektron di daerahnya masing-masing. Di daerah sini ini sudah terdapat 8 elektron. Di daerah sini ini terdapat 9 elektron. Coba hitung, ini ada 9 elektron. Ini di daerah sini ada 7 elektron. Kalau kita perhatikan kan ini doang yang oktet. 2 atom oksigen lain tidak oktet, gitu ya. Nah, ketidakoktetan ini tapi bisa kita semacam simbiosis mutualismenya, ya. Jadi yang tengah ini kelebihan 1 elektron, tapi yang kanan kekurangan 1 elektron. Makanya kata si dia, gimana kalau si ini kita pindahkan ya, pindahkan ke sini, kan jadi seolah-olah menguntungkan kalau dipindahkan kan jadi begini, ikatannya mah tetap ya. Nah di sini ada 4 elektron, di sini awalnya 3 sisa 2, di sini awalnya 5 sekarang jadi 6. Dan kalau kakak hitung di sini sudah oktet, di sini sudah oktet, di sini juga sudah oktet, semuanya 8 elektronnya. Ya kan bisa kan begitu? Ya. Nah, bagi mereka yang menangkap elektron, yang kanan kan akan bermuatan -1. Bagi mereka yang melepas elektron akan bermuatan +1. Dan bagi mereka yang tidak ngapa-ngapain, muatannya jadi 0. Jadi secara total ozon itu tetap netral. Gitu. Cuman ada salah satu atom oksigen yang bermuatan +1, ada salah satu atom oksigen yang bermuatan -1. Intinya, sesuai kecenderungan tadi, ya, contoh golongan 1 ikatannya 1, golongan 4 ikatannya 4, golongan 5 ikatannya 3, dan seterusnya. Kalau kecenderungan ini dipatuhi, maka atom itu tidak akan bermuatan. Tapi kalau kecenderungan ini dilanggar, contohnya kayak oksigen kan golongan 6, harusnya ikatannya 2. Kalau ikatannya nggak 2 bisa nggak? Bisa, tapi nanti jadi bermuatan. Contohnya kayak gini, oksigen yang kiri ini kan ikatannya 2, terpenuhi gitu ya. Malah muatannya jadi 0, tapi oksigen itu di tengah, ikatannya tidak aktif, harusnya 2, tapi dia 3, makanya jadi bermuatan. Yang ini juga tidak patuh, harusnya ikatannya 2, tapi dia 1, makanya jadi bermuatan. Gitu ya. Nah, contoh lagi, saya mau contohkan untuk molekul lagi. Misal, molekul karbonat, CO3 diamin ions. Ya. Siapa atom pusatnya? Karbon. Dia kilonya oleh 3 oksigen. Karbon, elektron valensinya kan 4. Sementara oksigen, elektron valensinya 6. Dan karbon itu harus punya 4 ikatan ya. Dari kecenderungan tadi ya. Karbon harus punya 4 ikatan, oksigen harus punya 2 ikatan. Nah, kalau kita melihat dari oksigennya, harusnya kan oksigen maunya begini. Biar masing-masing oksigen punya 2 ikatan, tapi that's not happen. Itu tidak terjadi, karena karbon kan elektron valensinya cuma 4. Dia nggak bisa membentuk ikatan ini. Maka yang bisa dia lakukan, yang bisa karbon lakukan adalah membentuk ikatan metal 2, dan di sini ikatannya tunggal. Karena elektron valensi dari karbon cuma 4. Gitu. Sehingga ini sisanya 2, dan ini sisanya 5. Ini sisanya 5. Nah, kalau perhatikan, ya oksigen di sini sudah oktet, ya kan? Karbon di sini juga sudah oktet. Tapi oksigen di sini belum, masih 7 elektron. Oksigen di sini juga masih 7 elektron. Gimana biar dia jadi 8 elektron? Ditambahkanlah 1 elektron dari luar. Seret, nambah 1. Seret, ini nambah 1. Akibatnya karena dia nambah elektron, jadi bermuatan -1. Jadi juga bermuatan -1. Sehingga secara total, jadi bermuatan diamin. Inilah struktur dari ion karbonat. Gitu. Nah, kakak contohkan lagi, misal dari fosfat. Ya. Ion fosfat, terakhir nih, fosfat ya. PO4 3 minus ion ya. Ada fosfor nih yang dikelilingi oleh 4 atom oksigen. Maunya oksigen, maunya begini gitu. Cuma
Apalah daya fosfor nggak punya 8 elektron valensi, fosfor cuma punya 5. Makanya kalau dia cuma punya 5, dia bisa ngasih ini dua, ini masing-masing satu, kan 5 elektron valensinya. Sehingga ini sisanya 2 PeB, ini masing-masing sisanya 2,5 PeB atau 5 elektron bebas gitu. Dan kalau diperhatikan, ini udah oktet ya, ini perluasan oktet nggak masalah gitu karena golongan karena dia atom pusat ya, dan ini belum oktet, ini belum oktet, ini belum oktet. Supaya oktet dia harus nambah satu elektron dari luar gitu ya, sering nambah satu, sering nambah satu, sering nambah satu, jadi bermuatan min satu, ini min satu, ini min satu, ini nol. Secara total muatannya fosfat ini 3 mil, sehingga terbentuklah struktur fosfat sebagaimana berikut gitu ya. Selesai ya. Itu eh, apa latihan soal tentang struktur dari sebuah molekul ya. Oke ya. Ya oke ya. Eh, Kakak rasa pertemuannya kakak cukupkan sampai sini ya. Tapi sebelumnya kakak ada laksol ya. Kakak masih ada laksol yang bisa dikerjakan oleh A ya sebentar karena akses akses dulu laksolnya ya. Oke, laksolnya kakak buka dulu. Ya, ini kakak buka laksolnya. Nanti kakak kirimkan filenya. Ya, silakan sebelum pertemuan berikutnya bisa kerjakan ya. Nah, oke. Ini ya. Silakan nanti file itu bisa di print atau bisa diisi PDF-nya ya. Ya, kalau bisa diisi atau digambar di bukunya nggak apa-apa ya. Isi namanya, kemudian silakan ini ada beberapa struktur molekul yang harus digambarkan. Ya, dari simple molekul, dari polyatomic ion, seperti fosfat tadi digambarkan ya. Kemudian ada molekul yang punya multiple bonds, ya, ada ikatan angkatnya. Kemudian ada penyempitan oktet, ada perluasan oktet, dan ada atom yang multiple central atoms. Ya. Sampai halaman 2 saja. Ya, halaman 3 nggak usah dikerjakan ya. Jadi cukup halaman 1 dan cukup halaman 2 saja. Silakan ini Al bisa kerjakan. Ya, besok ya tanggal 19 Februari kakak kirimkan ya filenya ya beserta dengan link video pembelajarannya ya. Oke, mungkin kakak cukup yang sampai sini ya sesi pertemuan hari ini ya. Karena kita mulai dengan doa, nanti kita tutup juga dengan doa. Semoga apa yang sudah kita pelajari bisa bermanfaat dan kita mendapat kelipatan. Dan doa dalam hati bisa dimulai. Ya, berdoa bisa dicukupkan. Sekian saja yang bisa Kak sampaikan. Ya, lebih kurang mohon maaf. Nah, tetap semangat belajarnya. Ya, Kakak akhiri. Sampai jumpa di waktu. Selamat pagi, siang, sore, malam. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.